bisa berpikir ke depan, dia juga punya ideal-ideal, punya contoh-contoh yang diidolakan, tapi bisa mengelolanya secara rasional, secara bertanggung jawab. Ini orang dewasa. Jadi perkembanganmu harus runtut di situ. Pribadi yang sehat dan matang. Ayo kita ukur diri kita sudah sehat dan matang apa belum. Yang pertama, orang yang pribadinya sehat dan matang itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Saya sering bilang, ayo ditata niatnya, ndak usah ditarget macem-macem, sing penting nyari ilmu. Ndak ada ijazahnya di sini, ndak ada gelarnya. Dan tidak ada ujiannya juga, kamu nggak usah takut nanti diuji, ngerti apa ndak. Wong ini cuma nyari ilmu, bahkan paham atau ndak juga ndak masalah. Yang penting sudah cari ilmu. Ini kan sifatnya merayu Allah biar berkenan menganugerahkan ilmunya dengan kesungguhan kita dan niat baik kita. Oke, sekarang kita lihat perkembangan kepribadian. Ini diantara teori-teori. Ayo kita cermati, kita ada di level mana. Jangan-jangan kita umurnya sudah tua tapi level kepribadiannya masih anak-anak. Sekarang banyak kan yang levelnya masih level anak-anak. Katanya Alport, anak usia 0 sampai 3 tahun itu punya 3 proprium. Proprium tadi ya ego, diri. Sense of bodily self, sense of continuity self-identity, dan self-esteem. Jadi anak sampai maksimal 3 tahun, itu dia mengenali dirinya dalam 3 kesadaran. Yang pertama, kesadaran tentang tubuhnya sendiri. Jadi kesadaran, aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya. Nah, itu kesadaran pertama. Nanti umurnya tambah, mungkin jadi 1 tahun apa 2 tahun, dia sadar tentang dirinya. Jadi sadar tentang dirinya itu bahwa aku yang kemarin-kemarin itu sama kayak aku yang sekarang. Jadi sadar bahwa aku ini terus-terusan mengada. Itu anak kecil. Kalau tadi kan mungkin usia paling awal dia baru ngerti bahwa ini tubuhku, ini tanganku. Sekarang dia sadar bahwa aku ini ada terus. Dari situ terus muncul yang ketiga namanya self-esteem. Bangga bahwa aku ini ada. Itu level bayi. Jadi kalau isi kepribadianmu hanya bangga bahwa kamu ada, levelmu masih bayi. Jadi kamu masih di level bahwa saya ada. Jadi ya kan saya bilang tadi, jangan-jangan kita merasa sudah dewasa tapi kita masih bayi. Bayi pun yang di bawah 3 tahun. Balita aja kalah, batita. Di bawah 3 tahun. Jadi awas salah. Jadi orang yang egoisnya luar biasa, hanya merasa dirinya sendiri yang ada, dianggapnya dunia sekitar itu ngurusi dirinya semua. Itu levelnya anak umur 3 tahun ke bawah. Yo, itu masih perlu dimomong, masih perlu digendong. Ada lagi naik 1 level lagi, 4 tahun sampai 6 tahun. Sampai masuk SD. Dari 4 tahun mungkin PAUD ya, TK. Sampai masuk SD. Dia punya 2 kesadaran diri, 2 proprium. Yang pertama adalah sadar
yang selain dirinya. Oh, itu ibuku, itu mainanku. Jadi mulai menyadari kehadiran yang di luar dirinya yang juga harus perlu dipertimbangkan. Kemudian mulai punya gambaran diri. Biasanya dia punya ideal-ideal. Kalau dia sering nonton TV, mungkin idolanya ya aktor-aktor TV. Dia punya self-image. Nonton bapaknya luar biasa, mungkin bayangannya wah kayak bapakku itu. Mulai main idola-idola. Tidak salah, cuma orang dewasa yang bisanya self-image, mengidentifikasi, mengidolakan diri dengan sesuatu yang dia idolakan, itu levelnya level PAUD apa TK. Jadi dia membangun citra dirinya dengan kesadaran, gambaran-gambaran ideal yang dia miliki. Kalau anak kecil sih superhero. Saya tidak tahu idolamu siapa sekarang. Kalau kamu mengidolakan seseorang, sesuatu, macam-macam, itu sebenarnya kamu ada di level ini. Tidak salah, cuma kalau hanya itu hidupmu, ya kamu benar-benar balita. Ya, di bawah 5 tahun. Oke. Naik kelas sedikit umur 6 sampai 12 tahun, ada satu kesadaran lagi yang naik, yaitu self as rational cooper. Jadi kemampuan berpikir rasional. Jadi mulai realistis. Mulai bisa memahami dirinya, lingkungannya secara rasional. Itu anak SD. Makanya sudah mulai bisa dikasih pelajaran-pelajaran. Akalnya sudah mulai jalan sempurna. Jadi ini anak usia 6 sampai 12 tahun. Di atas 12 tahun usianya remaja. Kalau anak SD itu berpikirnya ya sekarang hari ini, orang anak remaja itu sudah mulai berpikir ke depan. Sudah mulai bisa merencanakan. Sudah mulai besok mau jadi apa, yang akan datang mau jadi apa. Apa anak 6 sampai 12 yang bisa berpikir tadi? Tidak bisa, Pak. Bilang besok mau jadi apa, bisa. Cuma dia belum bisa berpikir jangka panjang. Makanya anak SD itu, apalagi anak balita, kalau ditanya cita-cita kan sak senenge dhewe. Cita-citanya apa? Polisi, cita-citanya apa? Pilot, cita-citanya apa? Macam-macam. Itu kan dia ndak ngukur enak ndak enaknya besok jadi polisi apa, cara untuk jadi polisi apa, yang harus dilakukan untuk jadi polisi apa, ya dia ndak tahu. Tapi begitu dia remaja 12 ke atas, dia mungkin kalau ditanya nggak bisa lagi, sangat to the point. Kayak kalian ini kalau tak tanya cita-citanya jadi apa, kan kamu ya bingung, kira-kira jadi apa ya Pak. Kamu nggak berani lagi to the point mau jadi apa, karena kamu sudah sadar proses-proses ke depan yang terjadi di masa depan. Untuk menuju sesuatu kamu harus mengalami apa saja di masa depan. Itu yang membuatmu nggak mudah jawab. Mau jadi guru misalnya, sebenarnya kalian bisa saja jadi guru, tapi kan kamu mikir untuk jadi guru harus bisa A, B, C, D, harus mampu ini, mampu itu, apa ya saya bisa. Itu remaja, sudah mulai berpikir ke depan. Makanya ini kan mulai pacaran-pacaran, mulai itu kan usia ini, karena dia berpikir ke depan. Harus mulai besok punya istri kan, punya keluarga kan, punya itu. Mulai berpikir ke situ. Meskipun hari ini banyak juga anak-anak SD itu wis bahas pacaran. Cuma kan dia gaya berpacarannya ndak berpikir ke depan, pikirnya seneng-seneng sekarang, niru yang di TV-TV. Beda urusannya. Nah, manusia utuh sempurna itu manusia dewasa, self as knower. Jadi yang sudah kenal dirinya sendiri secara utuh, semua proses dari kecil sampai dewasa tadi ada. Iya, dia bisa mengidentifikasi diri, punya kebanggaan diri, tapi tidak cuma itu. Dia juga bisa berpikir ke depan, dia juga punya ideal-ideal, punya contoh-contoh yang diidolakan, punya, tapi bisa mengelolanya secara rasional, secara
bertanggung jawab. Ini orang dewasa. Jadi perkembanganmu harus runtut di situ. Ini namanya perkembangan kepribadian. Step by step, berkembang selangkah demi selangkah. Terus, ini materinya agak banyak, saya agak cepat sedikit. Nah, kalau ini penjelasannya Alpot tentang pribadi yang sehat dan matang. Ayo kita ukur diri kita sudah sehat dan matang apa belum. Yang pertama, orang yang pribadinya sehat dan matang itu ada perluasan perasaan diri. Ini lawannya egois. Orang matang itu, orang jiwanya sehat itu ndak egois. Dia sadar benar dia butuh yang lain. Ndak cuma orang lain tapi juga lingkungan sekitarnya. Semakin luas pergaulan, semakin luas pengalaman, dia merasa akan semakin baik, semakin utuh. Nah, ini orang matang. Beda sama egois. Orang egois itu sebaliknya, dunia disuruh datang padanya semuanya. Dia merasa bahwa dia orang sangat penting, maka yang lain harus ikut dia. Itu orang egois. Cirinya orang matang yang pertama ini. Jadi kalau kalian ingin berpartisipasi terus, ingin nambah teman terus, ingin keluar terus, meluaskan wawasan, meluaskan pengalaman, menandakan kamu matang dirimu, sehat jiwamu. Tapi kalau kamu mikirnya dirimu sendiri terus, yang lain kamu bayangkan harus ikut dirimu, semua kamu ukur pakai kacamatamu, mungkin kamu perlu menyehatkan mentalmu lagi. Yang kedua, hubungan dengan orang lain hangat. Saya tidak tahu ya, menjelaskan hubungan yang hangat itu gimana. Ya akrab lah ya, intensif, enak. Persahabatannya renyah, apa maneh renyah itu. Yes, pokoknya enak lah, kalian ngerti ya. Intim, punya banyak sahabat. Kan banyak orang yang tidak bisa punya sahabat, nggak bisa punya teman. Nah, cirinya orang dewasa matang itu bisa intim, bisa akrab dengan siapa saja. Jiwamu sehat berarti. Yang nomor 3, emosinya aman. Emosinya aman itu bukan berarti tidak bisa marah, tapi dia bisa mengontrol marah. Bukan berarti tidak bisa kecewa, tapi bisa mengontrol kekecewaan. Bukan berarti tidak bisa sedih, tapi sedih tidak bisa mengalahkan dia bisa mengontrol kesedihan. Itu namanya emosinya aman. Menunjukkan kamu matang. Saya tidak bisa marah tuh Pak. Oh enggak. Kalau tidak bisa marah sebenarnya malah tidak sehat. Tetap orang itu bisa marah, bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa sedih. Saya seneng terus Pak, ketawa terus Pak, malah tidak waras. Kadang-kadang juga ada masalah, terus kamu kepentok, terus kamu sedih. Kadang-kadang juga kecewa sama orang lain, kadang-kadang kecewa sama dirimu sendiri, biasa. Tapi kamu bisa ngontrol. Nah, ini namanya emosimu aman. Orang yang pribadinya matang itu emosinya aman. Marah sih, tapi bisa tak kontrol, tidak diekspresikan lewat kata-kata yang merusak atau tindakan yang merusak. Tapi marahnya tetap. Ada temanmu bikin kamu marah, ya kamu nggak perlu maki-maki, nggak perlu tindakan. Ya boleh kamu bilang, saya marah loh ini, nggak apa-apa. Kalau gitu kan nggak apa-apa, biar temanmu tahu kalau marah. Tapi emosimu aman, terkontrol. Oke. Terus yang keempat, persepsinya realistis. Jadi melihat sesuatu itu objektif, tidak didramatisir, tidak juga dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi. Orang yang realistis itu lebih bahagia. Melihat kenyataan apa adanya.
tidak ditambah-tambahi. Ya, ya kayak kamu sama pacarmu itu lebih enak realistis kalau pacarmu tanya, aku paling cantik nggak di dunia? Ayo jawab aja, ya enggak, yang lebih cantik juga banyak, cuma yang mau sama aku cuma kamu. Loh. Itu kan lebih realistis daripada kamu bohong, wah kamu satu-satunya, kamu yang melanda, itu mesti bohong. Tidak realistis, dilihat saja kenyataan apa adanya kan begitu. Itu lebih enak daripada yaitu tadi kamu pakai nipu-nipu, pakai gombal-gombal, nanti kecewa loh. Aku sekarang gemuk enggak? Itu jawabnya susah ya kamu. Kan banyak yang tanya gitu. Ya, enggak apa-apalah kamu sekarang berbobot kalau menurut saya misalnya. Oke, tapi enggak apa-apa, tetap menarik kok, kan enggak masalah. Ya. Oke. Ya kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya kamu susah. Yang menarik dari aku apa sih? Dengan kamu mau jujur gimana, enggak jujur gimana, jadi susah. Sudah jawab realistis saja sambil kamu kasih alasannya apa, enggak masalah. Alah berat badan itu bagi aku enggak segalanya misalnya kan enggak masalah. Itu lebih realistis, lebih enak untuk jiwamu, untuk psikismu. Terus punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah atau tugas, itu lebih enak. Lebih matang. Orang yang tidak bisa apa-apa, merasa tidak kuasa apa-apa, itu biasanya jiwanya gelisah. Terus pemahaman diri. Ini tugasnya filsafat ini. Mengenali diri, sifatku seperti apa ya, kebiasaanku ini kayak gimana, aku ini orang yang seperti apa sih, itu pemahaman diri. Semakin kamu paham dirimu, semakin mudah kamu mengontrol dirimu. Namanya pribadimu sehat dan matang. Terus punya filosofi hidup yang komprehensif. Ini orangnya matang. Matang itu punya filosofi yang bisa jadi bekalmu untuk masa depan. Hidup saya tidak ambisius Pak, yang penting ikhlas. Jadi dengan ikhlas ini nanti saya mengejar target ke depan. Itu biasanya orangnya lebih tenang. Namanya filosofi hidup. Setiap orang sebenarnya punya filosofi, cuma tidak setiap orang sadar. Nah, sadari itu kemudian jadikan kendaraanmu menuju masa depan. Saya ini orangnya easy going aja Pak, saya nikmati saja nanti. Ada hasilnya disyukuri, tidak ada hasilnya ya berjuang lagi. Ini kan filosofi namanya. Setiap orang pasti punya, tinggal kamu bunyikan saja filosofi hidupmu apa. Kayak orang Jawa itu misalnya punya filosofi mangan orang mangan ngumpul misalnya. Miskin tidak apa-apa asal rukun misalnya kan. Itu namanya filosofi hidup. Nah, sadari itu kemudian kendarai itu untuk kesuksesanmu di masa depan. Karena ketika itu disadari mungkin lebih produktif. Jadi itulah kepribadian yang sehat dan matang. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu dynamic organization. Tadi kan organisasi dinamis. Dynamic organization itu apa? Dinamik itu kan dinamika berubah-ubah, organisasi itu ada strukturnya. Berarti apa? Kepribadian itu berubah dan berkembang. Struktur dirimu yang bisa berubah dan berkembang. Dulu waktu kecil kamu kepribadiannya seperti apa, sekarang seperti apa. Dulu waktu kami masih di pondok kepribadianmu seperti apa, sekarang di kampus kepribadianmu seperti apa. Dulu kamu sabar, sekarang kok ngamuan. Itu biasa. Kenapa? Dynamic organization. Jangan dikira kepribadianmu itu paket jadi. Enggak, dia sifatnya dinamis. Dulu itu saya rajin loh Pak. Iya dulu, sekarang mungkin ya enggak. Wong ya kepribadian itu berubah. Jadi dynamic organization.
Jadi dalam dirimu itu, jiwamu itu ada strukturnya, ada polanya, cuma ini sifatnya dinamis. Yang kedua apa? Psychophysical system. Ini terjemahan bahasa Indonesianya susah, makanya pakai istilah psikofisik. Jadi psikofisik itu maksudnya apa? Ya, kepribadianmu itu utuh hubungannya antara lahir dan batin. Jadi kepribadian itu tidak cuma batin saja atau lahir saja, dua-duanya. Kepribadianmu baik itu berarti kalau jiwamu baik, lahirnya juga baik. Contohnya tadi misalnya rajin. Pak, saya itu rajin loh Pak. Oh iya, saya percaya. Kenapa? Karena setiap kali kuliah kamu datangnya paling awal. Nah, itu kan dalam jiwanya ada kerajinan, lahirnya juga rajin, maka namanya psikofisik. Lahir dan batinnya sama. Katanya cinta, tapi kok cuek, mungkin belum psikofisik. Belum utuh, berarti masih setengah. Kalau cinta ya peduli biasanya. Kalau tidak peduli biasanya tidak cinta. Itu namanya psikofisik. Jadi kepribadianmu itu adalah paket utuh antara mental sama fisik. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Kalau agama itu kan kalau antara iman dan Islam, dua-duanya harus ada. Imannya saja baru setengah, Islamnya saja baru setengah. Islamnya lengkap, kamu ya sholat, zakat, puasa, tapi imannya tidak ada, kamu tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada kitab suci, itu aktivitasmu tidak ada nilainya. Atau iman saja, tidak ada Islamnya, kamu percaya pada Allah, percaya pada kitab suci, pada Rasul, tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau, puasa tidak mau, itu tidak utuh. Sama kayak orang bilang jatuh cinta, merasa jatuh cinta, tapi kayak tadi tidak peduli, WA tidak pernah, nganter tidak pernah, nraktir apalagi, berarti tidak. Ya. Atau sebaliknya, sering nraktir, sering jemput, tapi sebenarnya kamu tidak jatuh cinta, biasa aja Pak teman, berarti. Jadi tidak ada nilainya, wong yo tidak ada isinya. Jadi kepribadian itu psikofisik. Ada orang kok teriaknya maki-maki, misalnya. Terus dia bilang, loh saya maki-maki ini demi yang baik-baik dalam diriku. Tidak bisa. Kalau dalamnya baik, keluarnya juga pasti baik. Itu psikofisik. Kalau keluarnya kasar, dalamnya juga kasar. Karena kepribadian itu paket lengkap. Saya Pak ngomongnya kayak gini, tapi hati saya lembut kok Pak. Tidak bisa. Kalau keluarnya kasar, dalamnya ya kasar. Kalau enggak, kok enggak nyambung antara lahir sama batin, ada masalah dalam kepribadianmu. Kayak tadi loh, katanya cinta. Saya cinta beneran kok Pak. Tapi nraktir enggak mau, WA enggak mau, jemput enggak mau, ada masalah berarti. Atau sebaliknya, kamu capek-capek neraktir, capek-capek bela-belain, peduli, tapi kok tidak ada cinta di dalam, ada masalah dengan hidupmu. Kalau ingin tidak ada masalah, harus nyambung. Psikofisik. Maka kepribadian itu dinamika organis, lahir batin, determine. Determine itu menentukan. Dari situlah nanti muncul tindakan. Menentukan apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Itu kepribadian. Yang keempat, dia unik atau khas. Setiap orang beda. Gejalanya mungkin sama, ekspresinya mungkin sama, tapi setiap orang pasti ada keunikan-keunikannya sendiri. Bisa kamu rasakan. Mungkin kamu punya 2, 3, 4 teman, coba dirasakan keunikannya masing-masing temanmu, meskipun mungkin dia kelihatannya sama saja. Sama-sama satu kelas, mungkin sama-sama satu kos-kosan, sama-sama satu pondok, dari satu daerah, mungkin dari satu desamu, bahkan mungkin masih saudara.
Tapi kamu pasti bisa merasakan bedanya. Setiap orang itu khas dan unik. Itulah kepribadian. Jadi kalau ingin lihat kepribadian dalam diri seseorang, lihatlah konstitusi dirinya secara utuh, yang itu tampak dalam tindakan-tindakannya dan mencerminkan dirinya secara khas. Oke, jadi ini 4 unsurnya kepribadian. Ini sebelum tindakan, sebelum keluar jadi tindakan, ingat-ingat dalam dirimu ada, kalau bahasanya Alport ada trait, habit, attitude, type. Psikologinya Alport ini sering disebut psychology of trait. Trait ini definisi mudahnya adalah sifat. Misalnya orang Indonesia itu ramah-ramah loh, itu sifat. Tetanggaku pemarah, itu sifat. Pacarku itu sabar banget, itu sifat. Atau pacarku itu posesif sekali, itu sifat. Itu namanya trait. Jadi kalau trait itu namanya predisposisi. Predisposisi itu semacam karakter yang ada dalam dirimu sebelum diekspos keluar. Itu sifat. Karena kamu penyabar orangnya, ya nanti keluarnya jadi kesabaran. Jadi ini menghadapi peristiwa apapun dia keluarnya sama, itu sifat. Orang penyabar itu ketemu fenomena A ya sabar, ketemu fenomena B ya sabar, ketemu fenomena C ya sabar. Itu namanya trait. Berarti wataknya begitu. Bolak-balik kok gitu terus, mungkin memang wataknya begitu. Sifat. Ada lebih kecil dari sifat, itu habit. Habit kamu mendefinisikannya kebiasaan. Iya, kebiasaan itu ya yang biasa kamu lakukan, merespon hal yang sama dan responmu selalu sama. Itu namanya kebiasaan. Kebiasaanmu ngaji ini datang paling awal karena mau nyari tiang buat sendenan, kemudian selalu begitu terus, duduknya selalu di situ, itu kebiasaan. Dari beberapa kebiasaan nanti orang akan tahu sifatmu. Mungkin dari tadi selalu di kelas juga begitu, kamu datang paling awal, terus orang, oh berarti kamu ini anaknya rajin atau anaknya tertib. Nah, orang tahu sifat itu biasanya dari kebiasaan. Jadi ada bedanya. Kalau kebiasaan satu saja itu insidental, mungkin belum melambangkan sifat, tapi beberapa kebiasaan akan menunjukkan, oh sifatmu begitu. Sifatnya memang itu. Oke, jadi itu kebiasaan. Misalnya, ini kalau di WA tidak pernah bales. Kemudian kalau di telepon nggak diangkat-angkat. Nah, itu kan selalu begitu. Terus, oh berarti sifatmu itu tidak akrab dengan HP misalnya. Nah, itu trait, sudah jadi sifat. Dari kebiasaan-kebiasaan terus tumbuh jadi sifat. Kalau di situ tak contohkan misalnya anak kecil punya sifat kebersihan. Dari mana ini disimpulkan? Dia itu kalau gosok gigi sehari 3 kali. Atau ada nggak di sini yang 3 hari sekali? Kebalikannya. Ada yang cuci tangan sebelum makan, cuci kaki sebelum tidur, dibiasakan gitu terus, keseluruhan hidupnya tertib begitu terus. Oh ini anak ini suka ketertiban, oh anak ini suka kebersihan. Jadi dari beberapa kebiasaan tergambar sifatmu. Itu bedanya trait sama habit. Manusia itu nyawanya di kebiasaan, makanya kalau kembali ke filsafat akhlak, Ghazali, Ibnu Miskaweh, sifat itu nanti yang baik-baik, yang disebut akhlak, itu tumbuhnya antara lain dari kebiasaan. Maka harus kamu biasakan. Biar apa? Biar dia jadi sifat.
Ada pembiasaan. Kalau sudah jadi sifat, mengakar itu, misalnya yang mengakar ini kebaikan, jiwamu kalau melakukan kejelekan itu enggan. Tapi kalau kamu biasakan kejelekan, jiwamu kalau melakukan kebaikan, tidak enak rasanya. Maka buat habit yang baik. Biasakan dirimu yang baik-baik. Biar apa? Jiwamu terbiasa dengan kebaikan. Kalau kamu biasa jujur, kamu bohong kan tidak enak. Sebaliknya kalau kamu biasa bohong, jujur itu rasanya aneh gitu kan. Ya mungkin kamu biasanya jujur, terus sekali bohong itu tidak enak ya rasanya bohong. 2 kali bohong, tidak enaknya tinggal separuh. 3 kali, 4 kali bohong, lama-lama bohong itu biasa. Sampai pada titik ketika kamu jujur, kamu malah heran. Loh, aku ternyata masih bisa jujur. Kenapa? Tabiat jiwamu berubah sekarang. Jadi itu habit. Kenapa yang muslim kalau ninggal sholat kok tidak enak rasanya? Karena sudah kamu biasakan sejak kecil. Waktu kecil sih dimarah-marahi. Kadang-kadang kamu sudah sholat padahal belum, bilangnya sudah. Kan gitu. Tapi lama-lama dia jadi habit dalam jiwamu. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang merintah. Tidak enak ninggal sholat. Tapi jangan salah, itu juga bisa berubah. Mungkin karena kamu sekarang pinter, ngerti dalil. Ya, kadang-kadang kan resikonya orang punya dalil kan gitu. Ninggal sholat sekali 2 kali tidak masalah. Ada dalilnya, barang siapa tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia ya dianggap kafir, dianggap murtad. Terus kamu kan terus ngitung, oh 3 kali loh Pak ya. Ini saya baru 1 kali, masih punya 2. Minggu depan tidak Jumatan, tidak apa-apa. Nanti baru Jumatan lagi. Itu kan matematikamu kan begitu. Oke, tapi begitu kamu tinggal, nanti lama-lama ya kebiasaanmu kebiasaan ninggal. Ninggal sholat biasa. Nah, itu habit. Jadi hati-hati, ada trait, ada habit. Munculnya trait biasanya lewat habit, kebiasaan. Nah, ada lagi sikap. Kalau sikap itu sifatnya lebih umum dari habit, tapi belum sampai jadi trait. Biasanya sifat itu hubungannya dengan objek tertentu. Kalau trait ini tadi kan umum. Orang jujur itu ya selalu dia jujur. Tapi kalau sikap itu bisa berubah sesuai situasi. Misalnya sikap itu, di situ saya contohkan, kamu suka sama dosen A tapi tidak suka sama dosen B. Itu nanti bisa berpengaruh ke sikap. Kalau trait tadi kan selalu, misalnya kamu kalau ketemu dosen takut, itu kan selalu sifatnya konstan. Tapi kalau cocok sama tidak cocok sama sesuatu, itu attitude, namanya sikap. Menyikapinya gimana? Kamu sih malu kalau ketemu dosen, tapi kalau sama dosen itu kamu tidak malu karena kamu sedang benci sama dosen itu nanti melahirkan sikap. Jadi sikap itu belum jadi trait, tapi ada hubungannya sama caramu mengevaluasi sesuatu. Itu kan lahir sikap. Kamu tidak suka ngaji ini, sikapmu kan jadi tidak enak, ngomongnya tidak enak, komentarnya tidak enak, dan seterusnya. Itu terus jadi orang menyebutnya sikap. Tapi sikap tidak selalu trait. Karena biasanya insidental. Kamu sih sebenarnya hormat sama guru, tapi kalau guru yang ini kok kurang ajar ya, misalnya. Terus beda, kalau sama guru yang ini kamu tidak hormat. Sikapmu agak cuek. Kenapa? Karena kamu tidak suka. Itu hubungannya sama sikap. Belum masuk ke trait. Cuma sikap ini, kalau kamu ulang-ulang terus, dia jadi habit. Habit ini kalau terus dalam, dia jadi sifat. Jadi ada sifat, trait, ada kebiasaan, ada sikap. Kalau sikap sudah ada evaluasinya, setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, dan seterusnya. Yang nomor 4, type, tipe. Kalau ini Alport tidak terlalu merekomendasi. Tipe itu kamu golong-golongkan orang. Kayak kemarin Jung itu ada orang introvert, ada orang ekstrovert.
Manusia itu terbagi dua golongan. Golongan pertama, manusia yang membagi orang jadi dua golongan. Yang kedua, yang tidak membagi orang jadi dua golongan misalnya. Itu kan tipe. Jadi tipe ini katanya Jung biasanya kan sifatnya umum, berlaku untuk semua orang. Ini sering absurd. Absurd itu ndak jelas. Jadi tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Ya sering kali cocok tapi banyak ndak cocoknya ketika menyangkut individu-individu. Itu tipe. Orang Indonesia itu ramah-ramah loh, sopan-sopan loh. Itu kan tipe namanya. Tapi yo nanti contoh yang ndak ramah juga banyak. Sehingga orang bantahnya gampang. Misalnya orang introvert itu ndak suka gini-gini loh. Itu bantahnya gampang. Cari orang yang introvert, tunjuk kelakuannya yang berlawanan dengan teori tadi, bisa ketemu. Orang introvert itu ndak suka loh ngobrol bareng-bareng. Lah itu katanya introvert, sekarang ketawa-ketawa bareng-bareng. Itu bisa. Paling nanti teorinya ganti, oh kalau gitu dia ekstrovert. Loh ekstrovert gimana? Nanti kalau dia dalam situasi yang lain pendiam kok misalnya. Itu kan susah kalau tipe. Selalu ada pengecualiannya. Jadi kamu menggolongkan apapun pengecualiannya ada. Karena realitas itu kompleks. Sifatnya individual. Bahkan individu yang sama dulu cocok, sekarang tidak cocok. Dulu orangnya introvert, sekarang dia ekstrovert. Dulu tidak banyak omong, sekarang omongannya banyak. Dulu pendiam, sekarang cerewet. Atau orangnya sih pendiam, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar, tapi sekali posting misalnya, cerewetnya di medsos. Nah itu kan susah sekarang tipe. Jadi yang keempat ini katanya Alport, ya boleh sih kita mentipologi, memudahkan pemahaman, tapi seringkali tidak cukup untuk memahami seseorang. 4 ini karakter dirimu. Perhatikan traitmu, sifatmu. Sumbernya apa? Kebiasaan-kebiasaanmu, termasuk sikapmu menyikapi sesuatu yang sifatnya evaluatif. Dan juga tipemu. Ini namanya predisposisi. Sebelum kamu eksis sebagai dirimu tadi, dalam proprium tadi, kamu punya modal ini dalam dirimu. Terus sifat tadi ada 2 jenisnya, ada nomothetic trait sama morphological trait. Nomothetic trait itu trait umum, kalau morphological trait, trait individual. Sifat-sifat umum sama sifat-sifat individual. Ya ini penjelasannya mudah. Yang umum itu yang kamu miliki sebagai kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok budaya. Misalnya orang Jawa itu cenderung kalau ngomong lembut misalnya, itu trait umum. Orang Jawa itu mengedepankan harmoni, itu trait-trait umum. Kalau orang Batak misalnya lebih tegas misalnya. Nah ini trait umum. Biasanya dimiliki secara kelompok. Ya kayak tadi loh, orang Indonesia itu ramah misalnya. Dan murah senyum misalnya. Kalau ramah mungkin harus diperdebatkan, tapi murah senyum mungkin ya, orang Indonesia itu murah senyum. Kalau ada bule datang ketemu senyum. Bule ngapain aja senyum. Kenapa ndak iso bahasa Inggris? Ada tamu dari luar negeri pokoknya senyum aja, ndak bisa ngomong Inggris. Bulenya ngomong apa dijawab senyum. Akhirnya bulenya terpesona, wah orang Indonesia ini murah senyum. Oke. Jadi trait umum itu perilaku yang dimiliki secara komunal, dimiliki bersama. Nanti ada yang khusus, namanya trait individual, karakter individumu. Apa individual sama umum ini beda Pak? Enggak. Individual itu ya juga munculnya dari umum, karena kamu membangun dirimu itu kan sesuai lingkungan sekelilingmu. Hanya saja spesifik dirimu. Misalnya saya orang Jawa,
Harusnya punya kelembutan Jawa, cuma kelembutan gayaku itu beda sama kelembutan gaya Jawa yang lain. Atau sama-sama Jawa, neng aku Jawa Timur. Harusnya rada gampang misuh-misuh sithik ngono. Harusnya. Cuma mungkin versiku agak beda, misalnya karena saya lama di Jogja, itu individual. Jadi sifat yang dimiliki per orang. Kalau yang umum itu dimiliki oleh bersama-sama banyak orang. Yang dimiliki per orang tadi isinya 3. Kalau pakai bahasa Alpot ada kardinal, ada sentral, ada sekunder. Kalau yang kardinal ini nggak semua orang punya, tapi sifatnya sangat khusus. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang istimewa. Namanya cardinal trait, disposisi kardinal. Jadi misalnya orang narsis, orang hedonis itu kan tidak semua orang punya. Sifat luar biasa yang hanya dimiliki sedikit orang. Narsis misalnya, narsis itu kan hanya sedikit orang. Meskipun sekarang banyak orang narsis, tapi kan tidak semua orang narsis. Hedonis, nyari senengnya saja itu sekarang mulai banyak, tapi kan tidak semua orang. Kalau ada orang narsis, kuat sekali karakternya di situ, kamu mudah mengenalinya karena dia sifatnya luar biasa dan khusus. Hari ini kan narsis itu mungkin antara lain kemana-mana selfie misalnya. Kan sekarang mulai banyak orang. Kamu ngaji aja tadi selfie-nya sampai setengah jam ini sudah 3-4 kali. Di depan sana tadi cekrek, mau masuk cekrek, nanti saya masuk kamu foto lagi cekrek, terus gini cekrek. Yo, lama-lama kamu kena penyakit narsis. Kalau ditanya buat apa sih mas bolak-balik foto itu, ya kamu ya tidak jelas juga ya biar tidak tahu kenapa. Oke, itu kardinal, karakter yang sangat khusus. Biasanya orang yang punya disposisi kardinal ini mudah dikenali. Karena dia punya sifat yang tidak semua orang punya. Hedonis, ngamuan. Nah, itu kan sangat khusus. Orang mudah kenalnya. Anak ini sabarnya luar biasa. Itu kan ketika sangat khusus orang mudah kenal. Itu namanya disposisi kardinal. Kalau orang lain sudah marah itu, tapi dia enggak. Berarti kesabarannya melebihi orang biasa. Narsis tadi kan sebenarnya ada ke orang yang ingin dikenal. Setiap orang memang ingin dikenal, tapi yang levelnya narsis itu kan berarti sudah luar biasa. Setiap orang ingin senang, tapi level hedonis itu sudah luar biasa. Namanya disposisi kardinal. Ini mudah dikenali. Cuma tidak setiap orang punya. Oke, yang kedua disposisi sentral. Kalau yang sentral ini yang wajar-wajar, pemarah, pemaaf, dan seterusnya. Jadi kalau yang ini karakter utamamu, mungkin ambisius, jujur, suka berkompetisi, macam-macam, itu namanya disposisi sentral. Traitmu yang normal itu namanya disposisi sentral. Ada disposisi sekunder. Kalau sekunder ini sebenarnya bukan sifatmu, tapi kadang-kadang juga bisa muncul dalam situasi tertentu. Misalnya kamu sebenarnya sabar, tapi dalam kasus ini, wah kesabaranmu habis. Ini sudah keterlaluan, ini saya tidak boleh sabar lagi. Misalnya, itu namanya disposisi sekunder. Biasanya sih kamu rajin, tapi kok tiap kali kamu masuk kelas bosen terus, dosennya gitu, terus lama-lama kamu bosen, kerajinanmu habis. Akhirnya kamu tidak rajin lagi, kamu boloslah dirimu. Itu sebenarnya bukan karaktermu, itu disposisi sekunder. Karena situasinya luar biasa memang. Membuatmu aslimu yang sentral tadi tidak bisa keluar. Keluarnya yang sekunder. Sekunder ini tidak utama, tapi kamu bisa.
Sebenarnya ngomongmu selama ini baik-baik terus, kamu ngomong jelek nggak pernah, apalagi misuh-misuh. Tapi kok ya ini anak ngomongnya gini terus, misuhi aku terus, lama-lama keluar kosakata bisuanmu. Nah itu namanya sekunder. Ya kan kamu kosakata sebenarnya kan banyak, cuma kan kamu hati-hati jangan keluar karena tertutupi oleh disposisi sentral tadi, bahwa itu kata-kata jelek. Tapi mungkin dalam situasi tertentu keluar dengan sendirinya. Nah, itu namanya disposisi sekunder. Jadi dalam dirimu coba dicermati ya, kamu punya kardinal enggak? Kardinal ini biasanya orangnya menonjol di tengah masyarakatnya. Karena dia punya perilaku yang khas istimewa. Tapi kalau yang sentral pasti kamu punya. Yang sekunder kamu juga punya, cuma mungkin agak tertekan, tidak kelihatan. Dia keluar kalau situasinya memungkinkan. Namanya disposisi sekunder. Oke, ya tugasmu mengenali dirimu sampai dalam. Oke, ini teori yang dikembangkan oleh Alport untuk counter pada psikoanalisis tadi.